Baik, bisa kita mulai dari saya Rizky Ahmad Fauzi dengan NIM 72. Jadi saya akan menjelaskan tugas codingan logika matematika yang dikerjakan di Google Colabs. Tugas ini ada 4 soal, dan soal yang pertama saya akan menjelaskan nomor 1, dan nomor 1 itu terbagi 2 soal, yaitu 1A dan 1B. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu 1A. Di yang pertama itu nomor 1A, bisa dilihat ini komen codingannya ya, seperti itu. Di situ saya mencantumkan soalnya dan nama name beserta nama programnya, itu soal nomor 1A. Nah, di bawah sini sudah saya jelaskan di bagian dep proposisi PQR ini untuk sebagai fungsi untuk mengevaluasi ekspresi logika. Nah, dari deproposisi PQR itu bisa kita ubah logika kan menjadi seperti awal sama dengan not dalam kurung PN not buka kurung not Q or P tutup kurung dan tutup kurung lagi or key. Nah, seperti itulah. Itu untuk sebagai mendefinisikan proposisi PQR tadi. Dan komen selanjutnya itu return awal. Nah, itu mengulangkan di proposisi yang kita tulis tadi, yang bagian awal tadi itu. Dan di sini ada comment values list true false, yang itu akan membuktikan di proposisi PQR itu bakal true atau false. Dan di komen selanjutnya itu ada print ya inilah. Nah, yang terakhir ini ada komen yang saya tandakan dengan menghasilkan kombinasi nilai kebenaran untuk P, Q, dan R. Nah, for PQR in tools intertools dot product values list repeat 3 sama dengan 3. Nah, itu bisa dibilang komen ini nih untuk mengeluarkan nilai true or false-nya itu di bagian PQR. Nah, dengan mengeluarkan nilai tersebut, kita cantumkan juga yang dari awal sama dengan proposisi dalam kurung PQR. Nah, untuk mengeluarkan yang tadinya itu kita komenkan lagi print f string kurung kurawal P tutup kurung kurawal, dan ya seterusnya seperti inilah. Bisa saya cantumkan dari itu, dan bisa dilihat ini outputnya juga ya. Jadi di output ini bisa kita lihat itu terus semua, jadi itu valid ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang 1B, sama seperti tadi, dari ya sama juga seperti tadi, cuman bedanya di bagian proposisinya saja. Jadi itu bertambah, jadi di 1A itu yang proposisinya hanya 3, yaitu PQR, dan bedanya di 1B itu ada 5 proposisi, yaitu PQR, S, dan T. Nah, hasil untuk mengevaluasikan ekspresi PQRST nya itu kita ubah jadi dalam kurung P or Q, N dalam kurung R or not S, N T. Nah, itu saja bedanya, dan cara pengerjaannya sama juga. Dan ini
output hasilnya di sini ya. Baik, lanjut kita akan jelaskan nomor 2. Di nomor 2 ini saya mencantumkan nama NIM serta programnya juga. Nah, di ini kan nomor 2 ini kita dapat proposisi logikanya itu ada 4, yaitu P, Q, R, dan S. Nah, cara mengerjakannya itu mencari dengan premis, berikan kesimpulan. Jadi kita bikin 4 premis, yaitu premis pertama not P or not Q, dan premis kedua itu not R or Q, premis ketiga itu P, premis keempat itu R or S, dan ditutup dengan konklusinya dengan S. Dan komen selanjutnya itu premis 1 underscore N, premis 2 underscore premis 2 underscore premis 3 underscore premis 4 underscore konklusi, sama dengan not dalam kurung premis 1 N premis 2 N premis 3 N premis 4 tutup kurung or konklusi. Dan di komen selanjutnya itu kita tulis return, terus kita tulis yang tadi juga yang kita awal sebutkan tadi. Seperti biasa kita taruh komen values underscore list, itu untuk menentukan nilai true or false nya. Nah, untuk mencetak tabel kebenarannya itu komennya seperti ini ya. Lanjut, di bagian nilai hasil dari tabel kebenaran untuk proposisi PQR, PQRS, dan komennya seperti ini juga. Jadi outputnya akan keluar seperti ini. Nah, hasilnya juga valid ya guys, valid. Lanjut di nomor 3 itu himpunan irisan. Di bagian himpunan irisan ini terdapat dua bilangan, yaitu A dan B. Bilangan A dan B ini berbeda-beda ya, berbeda-beda angkanya. Dan di nomor 3 ini kita disuruh mencari menentukan apakah himpunan A dan B ini bersifat saling lepas atau tidak. Nah, jika saling lepas, tambahkan semua elemen dari kedua himpunan ke dalam himpunan baru dan tampilkan hasilnya. Jika tidak, tampilkan irisan antara himpunan A dan B. Nah, kita akan mengetik ulang himpunan-himpunan tersebut seperti ini, seperti himpunan A dan B. Dan jika sudah mengetik ulang himpunan A dan B tersebut, kita akan mengeluarkan komen tersebut dengan print string A sama dengan string koma A, dan begitu juga dengan yang himpunan B juga sama seperti himpunan A untuk mengeluarkan komen tersebut. Nah, sudah saya tandain juga di sini untuk mencari irisan antara A dan B. Jadi komennya saya cantumkan irisan sama dengan A dan B. Dan selanjutnya sini saya sudah ketikkan cek apakah irisan kosong. Nah, komennya itu ada if not irisan titik 2. Nah, di bagian ini kita akan mencari irisan tersebut apakah saling lepas atau tidak. Nah, komen di sini akan menjelaskan situ akan saling lepas atau tidak ya. Nah, komennya tersebut yaitu ada komen gabungan. Di komen gabungan ini kita akan mencari
Jika saling lepas, gabungkan semua elemen ke dalam variabel baru. Jika tidak saling lepas, di sana itu ada nanti jawabannya di codingan terakhir, yaitu bagian else. Nah, di if not irisan, jika saling lepas, gabungkan semua elemen ke dalam variabel baru. Nah, komennya itu seperti print dalam kurung string himpunan A dan B saling lepas, tutup string, print gabungan semua elemen sama dengan string koma gabungan. Nah, bagian di komen terakhir itu, jika tidak ada yang saling lepas, maka ditampilkan semua elemen irisan seperti di output ini. Bisa kita lihat ya, di output ini himpunan A dan B tidak saling lepas, jadi elemen irisannya itu di angka 5, 8, 12, 14, dan 15. Nah, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan di bagian nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita bisa mendulukan, yaitu dengan menggunakan komen import numpy as np. Nah, import np ini untuk mengimpor numpy atau untuk memanipulasi array dan operasi matriks. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan matriks tersebut. Nah, definisikan matriks A ini dengan codingan print dalam kurung strings matriks A sama dengan string. Nah, terus di bawahnya lagi dengan print A. Begitu juga dengan himpunan B. Nah, baik, kita akan mengecek bagaimana memungkinkan matriks itu bisa dikalikan atau tidak. Nah, dengan codingan if a.save kurung siku sama dengan b.save kurung siku, yang dimana kurung siku di bagian A dan B ini diisi dengan bagian yang pertama A itu kurung siku 1 dan yang B itu kurung siku 0. Nah, dalam kurung siku itu ngecek apakah jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Ini adalah syarat agar perkalian matriks dapat dilakukan. Dan yang ketiga, bagian C sama dengan np titik dot dalam kurung A, B dengan komen print string hasil perkalian A dikali B adalah hasil C. Nah, komen ini salah satu juga syarat di atas terpenuhi, matriks A dan B dikalikan menggunakan fungsi np titik dot. Untuk mengecek determinan matriksnya itu juga sama seperti mengecek perkalian matriksnya, cuman bedanya di determinan ini memeriksa apakah perkalian matriks C adalah matriks persegi atau bukan. Nah, jika persegi, jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya, seperti itu. Nah, cara menghitung determinannya itu sama dengan komennya, dengan determinan sama dengan np.lina.lg.det dalam kurung C. Nah, jika C adalah matriks persegi, determinan dihitung menggunakan fungsi komen tersebut, yaitu np.lina.lg.det. Nah, outputnya ya, dan hasil outputnya itu
akan seperti ini ya. Nah, di bagian terakhir itu hasilnya akan jadi seperti itu. Jika matriks dapat dikalikan, maka hasilnya bakal lain juga. Tetapi yang di soal saya ini matriksnya tidak dapat dikalikan karena bukan matriks sesuai, seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan tugas remedial codingan UAS Logika Matematika saya. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.